Apa itu SIG? Yuk kita cari tahu. Sejarah perkembangan SIG dimulai pada tahun 1700-an, di mana teknik survei modern untuk pemetaan topografis diterapkan. Perkembangan perangkat keras komputer dipacu oleh penelitian senjata nuklir yang membawa aplikasi pemetaan menjadi multifungsi pada awal 1960-an. Pesatnya perkembangan teknologi komputer memungkinkan pengembangan lebih pesat lagi dalam metode yang dapat mengikatkan data atribut dengan data grafis di dalam komputer. Hal ini memberikan kemudahan dalam pencarian data melalui koordinat lokasi atau mencari data tersebut melalui koordinat lokasi atau mencari data atribut melalui penunjukan lokasi objek grafis. Sistem informasi geografis atau yang disingkat dengan SIG didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mengaitkan dan menganalisis data yang diikat dengan lokasi geografi data tersebut berada. Konsep dasar SIG adalah data dikelola dan dihimpun dalam suatu layer. Layer berisikan data sejenis baik berupa informasi tematik atau objek bertipe poligon, garis, titik, diikat dengan sistem koordinat yang sama. Setiap layer dapat dikaitkan dengan data atribut yang disimpan dan dikelola menggunakan DBMS atau Database Management System. Pengait antara data grafis dan atribut inilah yang membentuk sistem informasi geografis. Adapun komponen sistem informasi geografis adalah 1. Sistem, 2. Data, 3. Perangkat lunak komputer, 4. Perangkat keras komputer, dan tenaga pelaksana komputer. Struktur data SIG kaitannya dengan data spasial. Artinya, struktur data yang digunakan umumnya bertipe majemuk kombinasinya. Struktur data erat kaitannya dengan aspek topologi. Beberapa data yang dapat digunakan untuk pembuatan aplikasi peta digital, yaitu DLG atau Digital Line Graph, GBF atau Geographic Based File, atau DIM atau Dual Independent Map Encoding, GIRAS atau Geographic Information Retrieval and Analysis System, dan GRID. Proksi peta merupakan suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan peta. Prihadinto 1988. Proyeksi peta bertujuan memindahkan pola atau unsur-unsur dari suatu permukaan ke permukaan lain dengan aturan matematis tertentu sehingga tercapai suatu keadaan yang diinginkan. Suatu hal yang perlu diingat bahwa dalam proyeksi peta pengertian permukaan bumi bukan permukaan bumi dalam artian sebenarnya atau fisik, tetapi permukaan bumi dalam pengertian geometri atau matematis. Klasifikasi proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang digunakan: 1. Proyeksi azimut atau genital, bidang proyeksi bidang datar. 2. Proyeksi kerucut, proyeksi berupa kerucut. 3. Proyeksi silinder, proyeksi berupa silinder. Klasifikasi proyeksi peta menurut bidang proyeksi yang dipertahankan. 1. Proyeksi ekuivalen, luas di atas peta sama dengan di permukaan. 2. Proyeksi konform, besar sudut penampang sama dengan bidang proyeksi. 3. Proyeksi ekuidistan, jarak di peta sama dengan di permukaan bumi. Klasifikasi proyeksi peta menurut sumbu simetri bidang proyeksi. 1. Proyeksi normal, sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi. 2. Proyeksi miring, sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. 3. Proyeksi transversal, sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu bumi. Klasifikasi proyeksi peta menurut kedudukan persinggungannya. 1. Tangan, apabila bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. 2. Sekan, apabila bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Klasifikasi proyeksi peta menurut generasi. 1. Geometris, proyeksi perspektif. 2. Matematis, yaitu semuanya diperoleh dengan perhitungan matematis. 3. Semi geometris, sebagian peta diproyeksikan secara geometris dan sebagian perhitungan matematis.
Berdasarkan fungsinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta dasar dan tematik. Contoh yang sering dipakai untuk peta baku adalah peta topografi yang dapat diperoleh dalam berbagai skala. Contoh peta tematik yaitu peta geologi regional, peta tata guna lahan, peta seismotonik, peta hidrogeologi, dan peta sebaran gunung api. Terima kasih dan see you di lain kesempatan.